menebus dosa. Pertanyaannya, kenapa Tuhan itu dilahirkan? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Yesus itu disalib, siapa yang menyambut nyawa Yesus? Yesus itu kan Tuhan. Sedangkan saya dengar katanya yang nyambut itu setan. Itu bagaimana itu penjelasannya? Mana ya? Yesus itu lahir dari rahim Maria, ya. Yang istilahnya Yesus itu tidak yang awalnya si Maria tidak pernah melakukan bersetubuh dengan si Iya. Gubernur TikTok, Afan, bentar. Gubernur TikTok kalau ngerokok jangan kelihatan ya, sama asapnya juga jangan kelihatan ke Oke, video. aman. Oke, lanjut. Enggak, maksudnya kalau yang itu kita udah paham, Bang. Iya. Terus abang bilang kan Yesus itu anak siapa sih gitu? Enggak, saya nggak nanya anak siapa. Saya nggak nanya anak siapa. Tapi saya jelaskan dulu Yesus anak siapa. Enggak dijelasin, saya tahu bahwa Yesus itu anaknya Bunda Maria, anaknya Sayyidatuna Maryam. Pertanyaan saya kan teman-teman Kristen itu menganggap bahwasanya Yesus itu Tuhan. Berarti kan Tuhan itu kan yang menciptakan. Berarti Tuhan menciptakan ibunya toh? Iya enggak? Salam atau assalamualaikum Bang dari kekristenan atau muslim? Muslim Bang, assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan dilanjut. Kita dengarkan dulu dari Gubernur TikTok pemaparan. Oke, silakan. Gini. Ntar dulu saya tanya dulu kan teman-teman Kristen menganggap bahwasanya Yesus itu Tuhan. Tuhan itu kan yang menciptakan. Berarti Tuhan menciptakan langit, bumi dan manusia. Berarti Tuhan menciptakan ibunya gitu. Ini Bang, Maria tidak pernah melakukan bersetubuh dengan apa? Ya, betul. Ya, ini gini, sekarang sebelum Tuhan itu dilahirkan, Tuhan Yesus itu ada di mana? Kan duluan orang Aceh. Iya, ngerti dulu konsepnya, Bang. Makanya kenapa Yesus itu anaknya Bapa? Kenapa kami bilangkan Yesus itu anaknya Bapa? Bapa itu artinya Allah. Ya. Allah itu siapa? Ya Allah itu Allah. Ya seperti yang Allah orang abang juga. Kalau sama, katanya Yesus sama. Tuhan. Karena Allah itu sama kayak yang kita percaya itu. Gimana? Saya bingung nih konsep ini. Maaf kata ya Bang, abang punya bapak dong. Ya orang punya. Tua ayah dong. Nah, jadi ketika saya sebut ayahnya abang sebagai kemana ya, saudara saya gitu. Jadi aku manggil abang kemana? Manggilnya Om lah. Abang tetap saudara saya dong. Ya, kalau logikanya jangan cocok logi, yang harus benar-benar pas bisa diterima sama logika gitu. Nih, pertanyaan saya kan gini. Gini bang. Siapa orang Kristen, siapa orang yang paham Alkitab, siapa yang bisa memasukkan semua isi Alkitab itu ke logika? Nggak ada bang. Ya. Kalau kita logikakan isi Alkitab itu semuanya, yang ada kita itu nggak sanggup, nggak mampu. Bukan Alkitab, ini jawabanmu itu pakai logika, cocok logi. Pertanyaan saya kan gini. Kan teman-teman Kristen, pertanyaan abang itu. Aceh di mana ya Bang? Lo semua. Bacakan dari Alkitab dong. Abang taunya kan dari Alkitab. Enggak, saya nggak tahu dari Alkitab. Tapi abang tahu kan itu tertulis di Alkitab dong. Saya itu sering, kan tadi saya bilang, saya itu belajar dari nonton teman-teman kristolog nih. Nah, saya tanya sama abang nih. Kan orang teman-teman Kristen mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Ya. Benar toh? Benar nih, jawab nih. Satu ya pelan-pelan ya.
Kata teman-teman Kristen, Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa ada Bunda Maria yang melahirkan? Berarti kan Bunda Maria dulu yang ada dong, baru ada Yesus. Kan Yesus dilahirkan sama Bunda Maria katanya. Ya betul. Jadi wanita suci yang nggak pernah dijamah oleh laki-laki. Nah, betul. Terus Tuhan mati di salib untuk menebus dosa. Kan Yesus itu Tuhan. Ketika Yesus itu mati, siapa yang menyambut nyawanya Tuhan? Sedangkan Tuhan itu kan menguasai segala sesuatu. Yesus itu dilahirkan ke dunia ini ya supaya manusia itu mengerti konsepnya, ya bahwasanya Allah itu serupa dengan kita, segambar dengan kita. Makanya Yesus itu dilahirkan melalui perantara Maria. Berarti Yesus bukan Tuhan loh, kan dia dilahirkan. Tuhan itu kan ada sebelum adanya yang ada. Maria mengandung gara-gara apa? Yang kamu tahu? Hah? Kalau Mukjizat Maria, Allah Subhanahu wa taala lah. Mukjizat dari Allah. mujizat atau apa? Mukjizat dong, kekuasaan Allah. Ya, itu kan dipesankan melalui malaikat kan? Kata siapa? Engkau akan mengandung dan engkau akan memberi dia nama Yesus. Nah, namanya Isa. Terus? Yesus ya. Coba deh abang baca Alkitab nanti. Malaikat berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan engkau akan menamai dia Yesus. Oke, itu menurut abang itu ya. Nah, pertanyaan saya ini. Enggak menurut saya, itu menurut Alkitab. Abang Gubernur percaya ada Nabi Adam? Percaya? Nabi Adam sama Yesus duluan siapa? Nabi Adam dong. Mana sih? Kenapa nggak Nabi Adam yang dijadikan Tuhan? Kenapa nggak Nabi Adam yang dijadikan Tuhan? Sedangkan Nabi Adam nggak dilahirkan, langsung ada wujudnya Ya. Allah ciptakan. Karena gimana ya? Sangat susah menjelaskannya kenapa Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Tadi bukannya bilang supaya kita mengerti apa Yesus turun ini supaya kita mengerti. Halo. Tapi kalau susah dijelasin ya apa berarti bukan ini ya? Mana ya? Tapi pertanyaan abang ini selalu hanya bukan hanya orang abang ini ya. Yang pendebat Muslim pun pertanyaannya selalu begini. Kenapa Yesus itu Pernah debat sama disebut sebagai Muslim? Tuhan? Oh, Emang pernah debat? Aduh, Jonathan Lander kenal bang? Wah, teman dekat gitu, teman satu kerjaan dulu. Ya, Ya kan logikanya gitu. Kalau misalnya Yesus itu Tuhan dan abang bilang percaya Tuhan ada apa Nabi Adam manusia pertama, kenapa enggak Nabi Adam aja yang dijadikan Tuhan? Dalam Quran, inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu seperti perumpamaan Nabi Adam. Dia itu gini dah. Aku jelas aku karena aku gini dah. Aku bukan paham tentang semua isi kitab ya. Tapi saya jelaskan yang sesuai dengan apa yang aku tahu lah gini. Kenapa Yesus itu dilahirkan? Karena Allah sendiri melihat bahwa dosa-dosa manusia ini terlalu penuh di dunia ini. Makanya dengan dari itu, dengar Bang, dengan dari itu, karena Allah tidak suka dengan dosa-dosa manusia ini, Allah mengaruniakan mujizatnya dan mengutus Yesus dan lahir melalui Bunda Maria. Yang nyiptain Yesus siapa dong? Allah atau Yesus sendiri yang membuat dirinya masuk ke rahimnya Maryam? Kan Allah kan berfirman. Bang Bos, boleh ikutan ngomong aku. menyampaikan pesan. Allah menyampaikan pesannya kepada malaikat dan si malaikat berkata kepada si Maria, engkau akan mengandung
dan engkau akan memberi dia namanya Yesus. Betul, itu betul. Itu nggak salah itu kalau kamu bilang di kitab Alkitab itu bunyi gitu betul. Yang jadi pertanyaan adalah Allah itu siapa? Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, Allah itu siapa? Posisinya apa dia? Allah abang siapa? Allah kami Tuhan. Kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala kan. Sama dong. Kok sama? Katanya Tuhannya Yesus. Kok sama? Gimana ceritanya konsepnya lo? Berarti dua Tuhan orang nih. Gimana yang menjelaskannya? Karena kan Masa Tuhan dua? susah juga gini. Nah, Atau Tanya kenapa, dari aku dulu bos. Ya, paham. kenapa enggak Nabi Muhammad aja yang lahir di dunia ini tanpa ayah? kok konsepnya ke situ kan itu yang menuhankan Nabi Isa. Kita kan nggak menuhankan Nabi Muhammad. Ya betul kan. Nah, Di bawah nggak ada lagi, Ikhwan Fillah nggak ada lagi di bawah, nggak ada siapa-siapa. Susah sih menjelaskannya gimana ya. Nih aku boleh menjelaskan Gubernur TikTok. jangan dulu Bang Korek. Saya mau dengar dulu sejauh Abang mana abang- pemahaman dia tentang kitabnya. Gitu. Kalau abang yang menjelaskan, aku udah paham. Abang kan satu perguruan itu sama si Yonatan Nandar, kan? Beda. Dia Beda. jurusan nubuat, aku jurusan sejarah. Biarin dulu, Bang Korek. Saya mau tanya dulu, sejauh mana konsep dia tentang memahami ketuhanan yang dia percaya gitu. Ya, itu yang asal percaya ya. Aku tidak bisa gimana ya, aku tidak bisa menjelaskannya dengan sempurna, tapi ya aku percaya kalau Yesus itu adalah anak Allah dan Kok anak Allah? Anak Allah atau anak Maryam nih? anak Maria, anaknya Oh, Maria. Tadi bilang anak Allah, sekarang anak Maria. Yang mana nih yang betul nih? Iklan sih. Yesus itu lahir karena Allah berfirman. Itu loh Bang. Mana ada seorang di dunia ini yang lahir tanpa ada hubungan. Hanya Yesus sendiri dong. Ya, Iya betul. hanya Yesus Nah, sendiri. nah nih, Jadi kenapa? Kenapa? ini Bang Gubernur bilang hanya Yesus manusia yang lahir tanpa ada disentuhnya Bunda Maria dengan laki-laki, betul nggak? Bentar lagi. Iya. Lagi dengar orang ini ngomong. Hmm. Jadi ketika ngomong nggak dengar. Pertanyaan saya, Allah itu siapa? Kalau misalnya, kalau Allah kan berfirman bahwasanya nanti Maria itu akan melahirkan atau mengandung dan melahirkan Yesus. Tuh, Yesus kan Tuhan. Kenapa dilahirkan? Berarti kan ada Tuhan di atasnya Tuhan. Susah deh paham. Siapa? Logikanya gini, logikanya kan kayak gitu. Tuhan itu Abagat. pencipta segala sesuatu. Benar gak? Inilah, Bang, Tuhan ini maha lah ya. pencipta kan? Gimana? Iya betul. Ya gini aja dah. Aku harus sakit kepala aku kalau ujungnya gini. Ya, yang kami percaya itu Yesus itu anak Allah yang dilahirkan. Anak Allah, di bukan dunia anak ini. Maria nih. Kok jadi kayak gitu lagi pertanyaannya? Loh kan katanya yang melahirkan Maria. Gimana loh? Ya Maria itu mengandung gara-gara siapa? Tadi abang bilang mujizat. Ya mukjizat Betul nggak? dong. Mujizat siapa? Mujizat siapa? Mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Terus terus kalau mujizat Allah, berarti kan kehendak dia dong. apakah bisa disebut anak? Bisa lah ya. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak? Seakan-akan ketika disebut anak. ketika menyebut anak itu, jadi mujizat ini adalah proses pembuahan gitu loh.
Dulu Bang Kores, saya pengen tahu sejauh mana pemahaman dia. Berarti kalau misalnya nih, berarti secara tidak langsung abang membilangkan bahwa Allah itu bersetubuh dengan Maryam gitu. Iya, saya nggak bilang. Ketika dibilang anak-anak tuh jadinya begitu. Iya, memang abang nggak bilang, tapi secara tidak langsung kata-kata abang itu membilangkan bahwa Allah itu bersetubuh dengan Maryam. Yang bilang kan kamu. Kalau namanya anak berarti ada proses pembuahan. Kayak misalnya abang gubernur nih nikah, terus lahir. Saya tadi sudah jelaskan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lahir. Iya, kan saya membenarkan itu. Bahkan saya bilang di Al-Quran itu jelas. Inna matala Isa, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa sama tali Adam, seperti perumpamaan Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam lebih hebat. Gak ada orang tuanya, ibu bapaknya, manusia pertama. Kenapa gak dijadiin dia aja Tuhan? Atau Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi siapa? Menghidupkan orang yang mati, ya kan? Dengan utuh, ya, badannya utuh. Nabi Ibrahim mencincang burung, ditaruh bukit A sampai bukit B, dengan izin Allah mengucapkan, ayo hidup. Kenapa nggak Nabi Ibrahim aja yang dijadikan Tuhan? Lebih hebat dia menghidupkan makhluk hidupnya. Kalau Nabi Isa kan berarti kan kuasa Allah itu ada di dalam diri Yesus dong. Yesus sama Nabi Ibrahim duluan siapa? Sama Abraham duluan siapa? Nabi Abraham. Tapi kenapa bisa Tuhan lahir terakhir? Tapi Nabi Abraham tidak dikaruniai untuk membangkitkan orang mati. Makhluk hidup, namanya makhluk hidup, nggak orang mati aja, burung mati pun lebih keren dia, dicincang-cincang. Ya. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Karena saya tidak paham ini. Yang pernah saya baca itu di dalam kitab itu, Allah itu berfirman, Dia kuutus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Berarti kan Allah sendiri yang mengutus dia. Jadi kan ya karena dia yang diutus Allah, ya supaya kami mengerti siapa itu Allah, ya makanya Yesus itu dilahirkan ke dunia ini supaya kami mengerti bahwa Allah itu ada. Ya, pertanyaan saya itu aja tuh, sedangkan nggak pernah ketemu jawabannya. Allah itu siapa? Kalau Yesus itu Tuhan, jawabannya apa? Kalau Allah hebat itu Allah itu siapa? Nggak, gini dah. Kalau abang mau Allah hebat. Allah cuma ngomong gini. Hai Maria. Dengar dulu bang. Kalau abang tidak mengerti Yesus itu kenapa disebut Allah, gini aja dah. Abang dibaptis saja supaya abang ngerti kenapa Yesus itu disebut sebagai Allah. Ini dibaptis. Mohon maaf nih. Kasih tahu Nabi Yakub. Ya. Betul itu bang, supaya abang kedepannya tidak ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau abang tidak mau dibaptis, maka pertanyaan itu akan selalu muncul di kepala abang. Nah, saya balik lagi gini, mendingan kau syahadat, nanti ku kasih tahu kisah-kisahnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan mukjizat kepada para nabinya. Mau nggak? Aku syahadat, tapi belum tentu aku masuk jadi Islam. Belum tentu aku mempercayai Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan, dia Rasul. Ya, aku dan juga saya tidak mempercayai Nabi. Dia Rasul. Dan saya juga tidak. Ya, aku tidak. Dan juga saya tidak mempercayai Nabi. Dia Rasul. Dan saya juga tidak. Aku tidak. Saya juga saya tidak mempercayai Nabi. Dia Rasul. Dan saya juga tidak. Jika saya dan juga saya tidak mempercayai dia Rasul, dan saya juga tidak. Jika saya dan juga saya tidak mempercayai dia Rasul, dan saya juga tidak. Jika saya dan juga saya tidak mempercayai dia Rasul. Bentar, siapa naik? Oh, saya dulu. Iya, kita beban.
Gini aja deh ya, kalau kalau abang masih mempertanyakan kenapa Yesus itu sebagai Tuhan, dan memecah kitab aja Ya, dah. itu urusanmu aja ya. Kasih satu lagi dalil nih ya. Di surah As-Saff juz 28 ya. Yesus Apa nih. Nah, kau dengarkan saja nih. Yesus bilang gini kepada Bani Israel. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Yesus berkata nih kepada pengikutnya nih, umatnya nih, sesungguhnya akan ada rasul, karena aku bukan rasul terakhir. Musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala minat Taurati wal Injil. Dan itu tercatat di dalam kitab Taurat dan Mubash min ba'di ismu namanya itu Ahmad atau Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia itu Rasul, sama dengan Isa Rasul. Jadi sekarang saya bertanya sama abang dah. Boleh. Ya, biar kita saling bertanya gitu. Biar Ya, kita betul. juga saling paham. Betul. Abang Muslim. Abang ini Muslim. Insya Allah, alhamdulillah Muslim. Nah, jadi saya tanya bang, abang mengapa mengimani Muhammad sebagai nabi? Orang Yesus yang bilang sendiri kok, bahwasanya dia. Loh kok kenapa? Kan kita dikabarin sama Yesus yang menurut antum itu Tuhan, bahwasanya ada nabi terakhir. Berarti abang mengimani Nabi Muhammad karena Yesus mengatakan seperti demikian gitu, seperti gitu. Ya, kan tercatat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran. Terus Terus apalagi orang udah catat di dalam Quran kok terus. berarti abang mengimani Yesus sendiri dong. Kita mengimani tapi sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Kenapa sebagai rasul? Loh kan dia diutus kepada umatnya Bani Israel. Terus abang Ikutan apa? ya, tapi abang bilang tadi Yesus itu diutus ke Bani Israel. Iya, kan dia diutus sebagai nabi dan rasul, bukan sebagai Tuhan. Abang kan mengimani seperti itu. Iya. Berarti ini dong, berarti Yesus yang menciptakan Nabi Muhammad gitu. Enggak juga lah, mana gitu. Kok enggak juga? Kan namanya Tuhan. Tuhan itu menciptakan. Berarti kau bukan ciptaan Tuhan dong. Saya ciptaan Tuhan Nah, memang. Nabi Muhammad juga ciptaan Tuhan, tapi bukan Yesus. Nah, Allah Subhanahu wa taala. oke lah. Tapi gini lah. Aku pertanyaanku sama Bang Koris nih. Ya. Saya turun dulu ya. Makasih Bang Gubernur sudah Sama-sama. tidak ketemu jawabannya. Padahal saya pengen nanya banyak sama ini, cuma asumsi aja. Mungkin sama Lain kali kita ngobrol banyak ya. mungkin sama yang paham Alkitab Bang, boleh Bang tanya. Kalau aku nggak paham Alkitab Bang. Jangan turun gubernur. Gubernur Saya jangan turun dulu turun. ya. Salam toleransi. Salam toleransi. Bang Koris nih aku mau nanya nih. Ya, aku mau jawab. Duluan ya, Bang Kores. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santri. Ya, Aku pernah sama Nandar. kenapa? Jadian. Abang di Alkitab itu abang mengerti nggak gimana Nabi Muhammad itu bernubuat? Bernubuat. Dinubuatkan maksudnya. Tak kayak apa dinubuatkan atau dia Dinubuatkan tertulis lah. dah, atau tertulis dah.
Iya, Yesaya 92 nomor 12, Kidung Agung 5 nomor 16, Ulangan 18 nomor 15 sampai 19. Ya. Itu? Tapi kan di isi Alkitab itu kan tidak ada kata Muhammad. Tidak ada kata nama Muhammad. Enggak juga. Kidung Agung Iya, tahu 15 yang Kidung Agung yang kitab Kidung Agung kan? Iya, di pengkhotbah juga ada itu Muhammadim, terus di apa ya? Di Tawarik juga ada Muhammadim. Jadi sebenarnya banyak gitu, ada banyak. Dan ketika Yahudi membacakan yang keluar adalah Muhammadim gitu loh. Sesuatu yang dicintai, lovely. Tapi kenapa di kitab Indonesia tidak ada tertulis? Tertulis apa? Tertulis kata Muhammad. Mereka mengenalmu seperti kau mengenal anak-anakmu sendiri gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena nubuat-nubuatnya banyak tertulis dan cocok. Itu untuk kami. Gitu Gubernur TikTok gitu. Posisinya sekarang begini. Contoh ya, contoh satu nih. Ulangan 18 nomor 15 sampai 18. Nabi yang tidak akan lagi nabi yang akan dibangkitkan sepertimu dari antara mereka gitu kan. Jadi akan dibangkitkan nabi yang seperti Nabi Musa alaihissalam ini ya berarti di luar Yahudi gitu. Cocok. Contoh, Nabi Musa hijrah dari Mesir ke Palestina. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu. Nabi Muhammad diturunkan melalui hukum Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa syariat. Nabi Musa alaihissalam diturunkan hukum dari Allah Azza wa Jalla berupa halaha. Sama. Gitu loh. Terus Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berkurban. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berkurban juga. Nabi Muhammad bersunat tapi tidak dikisahkan. Nabi Musa alaihissalam pun bersunat tapi tidak dikisahkan. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang pemimpin, Nabi Muhammad pun adalah seorang pemimpin. Gitu Gubernur. Nah sekarang kalau misalnya kita cocokkan ke Yesus dengan Nabi Musa alaihissalam, memimpin. Kalau misalnya kita mau lebih cocok mana Nabi Musa alaihissalam kepada Yesus Kristus? Apa? Apanya? Coba. Apanya ya? Apakah dia membawa? Apakah dia membawa? Kan membawa Israel dari perbudakan Mesir dong, ya kan? Ya. Tapi kalau Yesus itu ya, yang saya tahu ya, melepaskan umat manusia dari dosa-dosanya. Terus kenapa di Lukas 19:26 kalau nggak salah ya? Kenapa? Iya deh kan kalau nggak salah. Kenapa Yesus turun kedua kalinya akan menghakimi manusia menurut perbuatannya? Ya, itu memang ada tertulis. Yesus akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya untuk menghakimi ya orang yang hidup dan orang yang mati. Perbuatannya, bukan imannya. Ya, yang penting yang tertulis itu ya Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi. Nah, sekarang kalau misalnya orang udah percaya, apanya lagi yang dihakimi? Ya perbuatannya lah. Makanya kan tadi kan dibilang. Ya. Makanya kan tadi dibilang. Bang Santri kalau nggak salah tadi bilangnya kalau Yesus itu dilahirkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi apa ya? Jadi kalau manusia itu berbuat dosa, udah ada penebus kok. Jadi aman dong kan gitu. Itu dia, untuk apa dihakimi kalau misalnya udah aman, kalau misalnya udah ditebus dosa-dosanya. Apanya lagi yang dihakimi? Makanya kan konsepnya, walaupun Yesus itu dilahirkan untuk menebus dosa-dosa manusia, berarti bukan senak jidat manusia juga untuk melakukan perbuatan dosa gitu.
Udah baca Matius 7:21? Nomor 21? Mana ya, Alkitab pun tak di sini. Aduh, tapi punya nggak? Tunggu, Itu aja dulu. tunggu. Ada Alkitab dekat. Oke, coba dibaca dulu. Isoye, salam malam. Gimana kabarnya? Begini bang, aku juga nggak paham. Waalaikumsalam, salam. Bang Boris gimana kabarnya? Baik saya. Allah dan tampan. Matius 7 nomor 21. Matius 7:21. Oke. Coba di situ ya. Dituliskan dari apanya? Hal Bukan pengajaran setiap. sesat ya. Iya. Bukan Itu kan- setiap orang yang berseru kepadaku, ya Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, Yes. di situ aja Yesus membilangkan Bapakku. Iya. Nah, jadi nanti akan ada setengah orang-orang yang mengimani Yesus Tuhan masuk ke nerakanya kekristenan, akan setengah lagi yang masuk ke sorga. Ya, istilahnya bukan berarti saya pengikut Yesus, bukan berarti juga saya harus masuk surga dong, enggak juga. Tepat. Kan tergantung. Dan memang tergantung perbuatan kita di dunia ini kan gitu. Walaupun Maka saya dari itu, my bre. Maka dari itu nggak ada keselamatan yang pasti. kalau keselamatan yang pasti itu ada. Gimana taunya? Ada dong. Orang dalilnya itu udah jelas. Dengar. Di sana Yesus Enggak. hanya Yesus. Kalau seperti abang bilang itu keselamatan itu tidak ada yang pasti kan gitu abang bilang kan. Sedangkan Yesus saja berkata seperti ini. Barang siapa yang mempercaya aku dan gitulah. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan selamat dari dunia. Enggak tahu di kitab mana tertulis, tapi ada tertulis di Alkitab itu. Ibaratnya gini, my bre. Ibaratnya gini. Lu kuliah atau lu misalnya kerja gitu kan. Lu akan diberikan masuk pendaftaran dulu nih. Lu masuk pendaftaran dulu gitu. Apakah nanti ketika beres pendaftaran bulan depan lu udah pasti digaji? Apakah nanti ketika lu pendaftaran lu akan mendapatkan ijazah? Belum tentu, karena akan dinilai dulu kinerja lu kan gitu ya. Akan dinilai dulu gitu kurikulum lu. Itulah kenapa nggak hanya sekedar beriman, percaya kemudian akan auto surga, nggak begitu. Jadi yang di sini gubernur TikTok pahami ini. Gubernur TikTok, jadi yang di sini yang salah itu bukanlah ya apa yang tertulis di dalam Biblos atau apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Biblos. Yang salah itu adalah bagaimana cara kalian beriman. Iya, makanya kan Yesus sendiri kan membilangkan barang siapa yang percaya gimana ya? Bisa nggak bantu cari kata-katanya? Ini gua aduh ini koneksinya kacau sekali. Nggak bisa googling, nggak bisa live TikTok aja mati. Ini di YouTube nggak bisa, tapi di TikTok lancar. Aneh sekali malam ini. Karena saya tidak paham kali sama isi Alkitab ini, tapi itu tertulis ada di Alkitab. Apa kayak gimana? Gue bisa benarkan atau salahkan kalau misalnya lu salah mengutip. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan selamat. Bukan itu dalilnya, Gubernur. Iya, kalau salah Coba dibantu. Coba bantu Isoye, coba dibantu Tadi kan Isoye. saya bilang coba dibantu dulu itu ada tertulis di kitab. Stream aja lah yang di YouTube. Bentar ya, gue mau pamit dulu yang sama yang di YouTube. Yang masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Villa, Afwan ini nggak bisa connect, nggak tahu ini jaringan malam ini sedang ada gangguan kayaknya. Jadi Gubernur, coba baca Yohanes 8 ayat 24 itu kamu baca. Yohanes 8 ayat 24. Iya, kamu kebaca cuma cubit. 8 ayat 24 ya.
Rasanya nggak paham, nggak tahu saya semua isi kitab ini bang. Nah ini kalau ke gereja minta berkat doang, begini jadinya. Ya memang kita harus minta berkat aja, gak usah minta banyak-banyak. Lah itu salah. Gereja kalau cuma minta berkat apa yang dirasa. Ya kalau kita sudah menerima berkat itu bang, hidup kita itu pasti nyaman. Nah, kadang nggak live YouTube bisa nyetel lagu jadi. Itu apa tadi ya? Apa tuh? Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 24 ya? Karena itu tadi aku berkata kepada bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahkan akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oh jadi nggak boleh lembut-lembut ini ngomong yang suka-suka saya dong. Mau lembut mau kasar. Nah, terus maksud dari yang abang apa dari kitab apa nih ayat yang abang kasihnya apa? Ya kan tadi masalah konsep dosa. Lah itu konsepnya. Ya konsepnya kan. Ya kalau dosa-dosa abang terlalu banyak di dunia ini ya maka abang nggak masuk surga kan. Lu nggak masuk surga. Walaupun abang beriman kepada Yesus. Kau dari gereja mana emang, Gubernur? Saya apa? Dari Kristen. Iya, saya tahu. Kristen kan banyak alirannya, ada GPIB, GDI, HKBP aku. HKBP. Nah inilah salahnya HKBP. Gereja-gereja Barat ini nggak mempunyai data sumber primer. Gitu, belajarlah ke gereja timur, gereja Koptik Ortodok. Coba nggak tunggu. Makanya salahnya HKBP ini tidak punya data, maksudnya data apa? Bukan salah. Tadi abang bilang salah. Salahnya kekurangan data. Data apa nih? Sekarang gereja Protestan apakah mempunyai ini data seperti kayak Kristen Koptik Ortodok? Maksudnya data ya coba dulu abang Tradisi, kan sejarah gitu maksudnya data. Maksudnya data-data itu tradisi bapak-bapak gereja dulu gitu loh, yang bisa kita telusuri untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya pengajaran Yesus yang benar itu, gitu loh. Maksudnya tuh ke situ. Oh. Kalau HKBP sih ya data-data ya. Kalau emang bukan akhi, aku pengen ngasih data-data dari gereja apa bapak-bapak gereja yang dulu-dulunya itu ya ada lah. Gubernur udah belajar ini teologi Kristen belum? Enggak bang, sayang kalau aku belajar teologi aku udah masuk pendeta bang, aku nggak calon pendeta aku. Terus naik ke sini tuh mau apa maksudnya? Mau ngapain? Enggak. Ya, saya suka apa aja, dengar orang awang aja bercerita gitu. Oh gitu. Kira itu ada sesuatu yang mau di-share gitu. Nah, kadang kan ceritanya kan ada yang sedikit ngawur, ada yang sedikit apa gitu. Nah, terus kalau misalnya belum gimana tahu ngawur kalau misalnya lu nggak paham Alkitab? Ya abang, saya gini lah, orang abang menjelaskan begini. Apa? Asal dari Gubernur begini, saya juga Kristen gitu loh. Sedikit pengetahuanmu itu sangat berbahaya buat kamu. Maksudnya sedikit pengetahuanmu sangat berbahaya sama kamu gimana? Iya benar itu yang disampaikan. Jadi kalau memang pengetahuan kamu hanya sedikit, ya udah belajar lagi Biar jangan bikin malu di sini. Gitu. Di sini kan kita kan sharing ilmu bang.
Kan gitu. Iya sih. Abang ada pengetahuan abang ya abang bagi. Sharing ilmu itu harus ada data, harus ada dalil. Jadi jangan sharing-sharing pakai asumsi sendiri. Kayak tadi ditanya, kalau abang hanya merendalkan dalil-dalil abang, yang ada abang itu tidak, dalil itu satu pembuktian agar kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Allah. Saya mau Kalau tanya. nggak ada, coba Berarti abang Sebentar ini gue perkenalan dulu. Bentar Gubernur dan kawan-kawanku yang lain. Jadi yang di atas itu preman bertobat itu dari pendeta kekatolikan, Gubernur Tito KKBP. Kalau Iksoye ini dari Ortodoks. Gubernur Tito kedengeran nggak? dengar. Kedengeran ya? Ya, jadi yang atas Katolik, Gubernur Protestan, Iksoye dari Ortodoks. aku rahasia. Okumene berarti. Ini Oke, lanjut ya, silakan dialog. Kalau kita ngomong ya on cam lah bang, masa di belakang di balik layar ngomong. Nah itu hak dia, biarin aja. Nggak boleh ngatur-ngatur. Enggak, jadi maksudnya gini, emang Gubernur Tito yang salahnya di mana sih? Salah di mana? Emang kalau misalnya Gubernur Tito mengimani bahwa memang akan ada sebagian kekristenan yang masuk neraka kekal, itu salah emang? Kemana? Kalau misalnya ada sebagian dari kekristenan yang masuk neraka kekal, itu emang salah ya? Enggak. No, enggak salah Iksoye. Gimana bang? Iya, Gubernur TikTok ini mengimani sebagian kekristenan akan masuk ke neraka kekal. Betul. Saya bukan mengimani, bang. Terus apa dong kalau bukan iman, akrobat? Kalau bukan iman apa namanya itu tuh? Abang itu kan pertanyaan abang itu kan apa namanya? Bahwasanya kan ya nggak semuanya dong orang Kristen itu masuk surga kan gitu. Itu dah. Betul. Memang tidak semuanya. Iya gitu, itu. Ya itu kan, itu kalau misalnya mempercaya itu berarti itu kan keimanannya di situ gitu loh. Masa bukan beriman dibilang? Itu loh maksudnya. Coba minum air putih dulu biar fokus, Gubernur. Yang ngomong mana nih? Yang nggak tahu yang mana. Nah, tadi suaranya yang ngomong begitu itu Iksoye yang bawa. Kalau yang agak berat-berat berdesah itu preman bertobat. Nanti kalau ngomong suaranya gede, marah-marah kan lebih enak lembut halus gitu ya. Nah jadi gitu apa ya? Ya inilah kalau misalnya belajar ke Kekristenan Ortodoks itu akan menemukan apa yang ada di dalam Islam. Itu akan ditemukan. Apa itu? Sholat. Itu akan ada gitu Gubernur. Yang mana nih? Yang Bang Ikso ya? Yang Ortodoks? Iksoye. Iya. Ortodoks itu ada sholatnya. Berapa waktu Iksoye? 7. Apakah lu termasuk orang yang soleh, orang yang taat? Kalau yang namanya ibadah itu ya kita wajib bang, hukumnya. Lu jalani berarti? Itu wajib. Tapi kalau emang kita berbuat baik itu memang sama, kita harus berbuat baik. Gitu. Abang yakinnya itu betul itu. Ya sekarang kalau kita ibadah terus kita umbar-umbar untuk apa, Gubernur? Betul, kan urusan pribadi kita sama Tuhan. Lah itu abang baru ngumbar-ngumbar. Lo kan ditanya, saya jawab. Tapi abang bilang gak usah diumbar-umbar. Jadi abang bilang aja gini ya, itu pribadi saya dengan Tuhan kan gitu. Apaan abang ngumbar-umbar? Kan tadi ditanya sholatnya berapa? Ya 7 betul, rakaat. Bang ditanya sama Bang Kores. Ini aja. Jadi abang yang penuh ibadahnya gitu.
Ya kalau namanya ibadah ya wajib. Ibadahnya penuh gitu. Wajib tapi penuh. Kalau penuh mau enggak, itu kan Seperti bisa abang bilang tadi kan Tuhan. 7. Nah iya gitu loh bang, gitu baru jawabannya, itu baru nggak ngumbar. Oh, jadi berarti yang kamu pengen itu jawaban yang seperti itu, tapi nggak berdasarkan jawaban apa yang saya pengen gitu. Tapi kan tadi abang bilang ibadah itu kan tidak diumbar, tapi sebelumnya udah abang umbar. Gimana sih? Berarti AKBP. Saya mau tanya, kapan sih perpecahannya Katolik sama Protestan tuh? Perpecahannya Abad berapa? apa itu? Kayaknya nggak ada perpecahan itu bang. Kalau Katolik ke Bisa terjadi Protestan Ortodoks itu nggak ada makan popcorn perpecahan ya. itu. Ketika itu terjadi, Ortodoks makan popcorn ya di Bizantium. Saya mau tanya, Katolik sama Protestan itu terjadinya abad kapan sih? Kalau terjadinya saya tidak tahu, tapi terpecahannya itu nggak ada. Duh, kok nggak ada perpecahan nih? Orang Protestan ada pendirinya kok. Iya, Katolik sama Protestan itu kan beda bang. Misionersnya itu kan beda. Lah kan dibilang Kalau Katolik sama Protestan. Gini, kalau Oke, oke. HKBP itu misionersnya itu apa? Bapak Nomensen. Apa? Tahu nggak Nomensen? Apa coba? Abang tahu nggak? Misionaris, tahu nggak misionaris? Nggak tahu, aku lebih suka ini pura-pura bodoh untuk mengukur kepintaran orang lain. Makanya saya seru aja gitu. Aku nggak tahu. Jahat. Tapi kan tadi kan abang bilang kapan sih terpecahnya Katolik sama Protestan? Kalau terpecahnya itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oh, Nggak ada bang. berarti antara Katolik dan Protestan itu nggak pecah waktu abad ke-16. Kenapa bang? Waktu abad ke-16 itu nggak pecah itu Katolik sama Protestan ya? Yang saya tahu ya tidak ada perpecahan. Oh, Karena misioner yang saya tahu karena misionersnya itu berbeda. oke lah. Dibaca lagi ya untuk sejarahnya. Kayak Sejarah di mana nih? tuh sejarah. Sejarah terbentuknya Protestan sama Katolik. Iya. Dibaca lagi. Terus sama sejarah Injil. Tahu nggak? Sejarah Injil terus. Apa sih? Kapan sih Injil ditulis? Kapan Injil itu ditulis? Kayaknya nggak perlu deh itu saya pelajari lah bang. Duh, kitabnya sendiri kok nggak perlu. Harus itu. Nah, memang kitab itu kitab sendiri, tapi kan nggak perlu istilahnya yang perlu aja lah dipelajari. Jawabannya Protestan banget itu. Ngapain aku sibuk mempelajari Injil itu tertulis di mana, kapan dan jam berapa, buat apa? Oh, berarti nanti kalau misalnya Tuhan Yesus bilang, kerjamu ngapain di dunia? Nggak mencari kerajaan Allah, kan ada tuh ayatnya, cari dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kamu nggak menjalankan itu? Pasti kan Tuhan Yesus marah itu. Oh, berarti mencari kerajaan Allah itu harus menelusuri apanya? Menjadi di mana gitu? Kan nggak mungkin juga lah. Masa mencari kerajaan Allah itu harus menelusuri di mana kitab ini ditulis, di mana itu kan nggak mungkin. Gimana? Masa kalau mencari kerajaan Allah itu masa harus menelusuri di mana kitab itu ditulis, di mana Injil itu diapakan? Enggak juga lah. Loh iya dong, harus itu. Dari mana bang taunya? Coba dulu abang jelaskan dari mana bang taunya mencari kerajaan Allah itu harus menelusuri Injil itu di mana? Injil itu di mana? Coba main sini ke Mesir. Kemana? Main ke Mesir.
Jadi itu Injil itu sebelum berbentuk manuskrip itu berbentuknya Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, dan sebelum berbentuk kodeks itu namanya papyrus. Papyrus John Ryland yang sekarang masih ada di Mesir. Saya jadi ngajarin kan. Yaudah, skip aja lah. Iya. Ya kalau abang mau menjelaskan silakan ya, supaya juga orang itu tahu ya kan, yang pengen tahu. Tapi kalau saya tidak pengen tahu. Lo nggak pengen tahu? Ya udah, kalau kamu nggak pengen tahu ngapain saya jelasin? Apa? Kalau kamu nggak pengen tahu kenapa saya jelasin? Abang nanya kayak gitu. Mencari kerajaan Allah itu harus mencari tahu awalnya itu Injil itu gimana? Enggak lah. Ya haruslah itu. Itu kalau memang harus ya itu mungkin menurut abang. Tapi kalau menurut saya tidak juga Pak. Ya. Makanya abang terlalu sering ini belajar tentang apa ini. Tentang apa? Abang terlalu fokus ke satu titik gitu. Maksudnya gimana? Abang terfokus ke satu titik. Ya bukan fokus ke satu titik. Sekarang kita punya agama yang kita pelajari, kita pahami, kita dalami. Gini bang, bagi aku itu agama itu tidak prioritas utama aku. Ya memang Is juga turun bukan mengajarkan agama kok. Ya, tapi kalau sebagian orang itu meyakini bahwa agama itu adalah nomor satu di hidup dia, ya silahkan. Tapi bagi saya Nah gitu dong, kelihatan muka kan jadi enak dialognya. Coba ini gue pengen nanya nih ke gubernur TikTok deh. Iksoye ini cocok nggak masuk ke kerajaan sorga? tanya Allah sendiri lah bang. Nanti kalau Enggak, masuk. gue nanya pribadi, gue nanya pribadi. Bukan nanya dalil ya. Nanya pribadi ya. Kalau nanya pribadi jangan sakit hati dah. Tapi mesti pakai alasannya yang ini, yang apa, yang logis. Silakan. Iya dong, yang logis. Yang logis ya. Kalau menurut aku nih Bang Iksoye ini mana ya? Cocok nggak sih masuk kerajaan surga nih? Ya kalau abang mau berbuat baik, mau sholat waktunya 7 kali satu hari nggak apa-apa, surga pasti. Loh, kalau berbuat baik itu harus dong bang. Pada dasarnya kita harus berbuat baik, walaupun kita nggak dapat yang baik, kita tetap harus berbuat baik bang. Ya tapi kan kalau abang mau masuk surga ya abang harus beriman. Ada iman sama ada perbuatan. Jangan abang nggak ada iman, perbuatan juga nggak ada, ya karena mau masuk surga. Berarti iman tanpa perbuatan gitu ya? Apa sih yang kamu imani tentang Kristen? Makanya iman sama perbuatan itu harus sejalan. Ajaran Yesus aja saking baiknya ditampar kanan kasih pipi kiri. Emang iya. Jadi orang lain. Yang saya lihat ini Bang Gubernur ini lebih suka berdebat ketimbang diskusi. Tapi kalau saya pribadi lebih suka ke diskusi ketimbang berdebat gitu. Saya lebih suka, ya saya memang suka berdebat, tapi ketika perdebatan itu tidak sejalan dengan apa yang saya yakini. Nah kalau misalnya Iksoye sama-sama masuk kerajaan sorga menurut gubernur TikTok, ya udah damai aja, saling menghargai aja udah. Kan dari tadi saya damai bang, nggak marah-marah. Aku nggak marah-marah Bang Gores. Bagus. Dari tadi gue lihat saling mengoreksi aja kalian ini. Nggak apa-apa beda denom itu. Kalau misalnya gubernur TikTok
menurut dia nggak penting belajar sejarah agamanya, ya udah. Kalau misalnya menurut Iksoye penting untuk mempelajari sejarah Kristenan, ya bagus, lanjutkan aja. Silakan kan gitu. Kan nggak ada larangan tuh. Betul. Nah ini Oke, gini. ini kelakuan preman bertobat nih di atas nih. Masuk ngobrol enggak gitu coba. Gini, aku ada pertanyaan ini. Itu tuh yang paling atas tuh. Coba. Saya kan ada tuh yang ada yang apa? Bagaimana sih babi itu kenapa dibilang haram? Babi itu diharamkan karena apa ya? Secara dalilnya langsung perintah Allah Azza wa Jalla. Ini makanan yang haram untukmu. Nah, segala perintah Allah Azza wa Jalla itu jatuhnya untuk kami adalah moralitas gitu. Oh, kalau berarti makan babi itu ya tidak bermoral. Tapi kan babi itu kan haram. Gini. Babi kan haram. Babi itu kan haram. Menurut abang ya. Babi itu kan haram. Tapi kan kenapa abang mengharamkan ciptaan Tuhan? Kenapa abang mengharamkan yang Tuhan ciptakan? Tuhan. Kok gua? Bukan gua yang mengharamkan. Bukan gua, Tuhan Allah Azza wa Jalla. Yang melarang itu Tuhan, bukan gua. Nah itu Allah Azza wa Jalla melarang itu kenapa coba? Iya, bukan gua Tuhan Allah yang mengharamkan itu Allah, bukan gua, bre. Berarti babi itu halal dong menurut abang. Masuk gak suaranya? Masuk bang. Berarti ini suaranya masuk gak sih? Masuk. Iya, kok gua, bukan gua, Tuhan Allah yang mengharamkan Allah Tuhan Allah, bukan gua. Kok gua? Jadi sekarang ku tanya, menurut abang babi itu kayak mana, halal atau haram? Haram, kan dari Allahnya udah haram itu. Lah, Allah haram itu, janganlah. Yang Tuhan ciptakan. Iya, jadi gini, Allah SWT mengharamkan gak cuma babi, tapi hewan yang melata, hewan yang bertaring, gitu loh, nggak cuma babi. Ya, di Alkitab itu ada itu yang haram itu. Kanibalisme juga itu dilarang. Itu apa? Ya, nah itu tuh tanyain aja tuh kenapa onta diharamin gitu, coba tanya. Segala binatang yang berkuku belah itu haram bagimu. Nah sekarang kalau misalnya pengen apa? Pengen tahu. Ya. Itu kan di apa itu kan ada tuh. Segala binatang yang berkuku belah itu haram bagimu. Ada tertulis di Alkitab dong. Iya. Di kitab mana ya? Imamat. Gua nggak bisa bantu searching maaf ya. Ini aduh sinyalnya hancur-hancuran, nggak ngerti kenapa. Maksudnya hewan berkuku belah itu kayak mana? Binatang hewan belah itu apa aja? Ya hewannya kukunya belah, nggak nyatu kukunya itu kayak ini loh, kuku belah itu kayak apa aja itu? Itu loh apa, kucing, singa gitu. Babi, itu kan kukunya belah. Babi kan nyatu dia. Kuku belah itu. Kuku belah. Oh ya, kuku belah tuh kayak gitu lah. Ya kayak gitu. Apa kambing? Kambing nggak kuku belah. Kenapa? Sama kok, berkuku belah lah. Enggak, gini loh, posisinya gini loh. Coba dibuka Yesaya 66. Coba dibuka deh. Coba dibuka Yesaya 66 nomor 15 sampai 17. Coba dibuka deh. Jadi apa ya? Bentar ini kok keluar dulu ya. Tapi aja deh.
Saya nama-nama ayat berapa? Nomor 15 sampai 17. Coba dilihat deh. 15 17. Nah itu yang dibantai oleh Tuhan di hari penghakiman itu nanti yang makan babi. Tunggu saya baca ya. Baca. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya yang akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardinya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus diamlah. Jadi Selamat datang di akan lenyap gitu. Iya, selamat datang di kebenaran. Gitu. Itulah kenapa. Tapi itu terjadi di Itu di kitabnya Yahudi. Perjanjian Lama. Oh, yang di baru gimana? Kalau di perjanjian barunya, segala sesuatu yang kamu makan tidak akan haram bagimu. Yang haram itu adalah segala sesuatu yang keluar dari mulutmu. Kata Nabi siapa itu? Kata Nabi Isa. Kata Nabi Isa. Coba dicek Matius 15 nomor 21. Matius 15 Nomor 21. Perikopnya Matius 15 kan? Tunggu. Tapi makan babi itu enak loh, Bang. Oh, ikutan. Iya, emang ini kok narkoba juga enak kok, zina juga enak. Semua yang dosa-dosa itu enak, Bre. Gitu loh. Nggak ada yang dosa itu nggak enak. Maling itu enak gitu. Kita nggak perlu nyari udah susah-susah, tinggal ngambil hak orang lain. Matius berapa Terus tadi? kita dapat enak. Matius 15 nomor 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah situ dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Salah. Mana sih perikop ini loh? Perikop yang lagi makan itu di mana ya? Lupa gue. Apa Markus ya? Ada itu. Yang mana, Bang? Yang apa yang lagi makan itu? Terus apa yang lagi cuci tangan itu loh? Oh, yang ini ya, bukan yang menajiskan itu, bukan yang masuk dari mulutmu gitu ya? Iya, itu apa ya? Matius kah atau Markus ya? Coba di Markus 15 coba lihat. Gubernur juga nggak tahu dia. Nah, ini kayaknya ini fasik ini. Lupa kok, Bang. Itu udah tertulis sih. Coba, udah di Markus 15 sudah. Markus 15. Bukan di Markus 15. Coba, bukan juga ya? Itu udah Yesus di hadapan Pilatus itu, Bang. Bentar ya. Tentang perumpamaan itu. Itu di Matius 15:11. Matius 15 ayat 11. Oke. Ini ya. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Oh, salah kelebihan satu ayat Matius 15 nomor 20. Di situ inti penjelasan Yesus itu kemana? Silakan dilihat. Intinya? Iya, coba. Intinya segala sesuatu yang masuk ke mulut itu bukan haram. Itu lihat Dan itu konsepnya. Matius 15 nomor 20. Lihat Matius 15 nomor 20. Di situ kesimpulan. Matius nomor 20.
Bukan 21 udah beda konteks. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jedor. Jadi mengenai makan tidak dibasuh, bukan semua makanan jadi halal. Kan yang dibilangnya kan kalau kita makan nggak cuci. Kan istilah gini, kalau kita makan, kalau kita tidak cuci tangan berarti kan tidak menajiskan. Nah itu yang dibahas, itu baru benar gubernur. Tapi kalau semua makanan jadi halal itu salah. Ya, yang di Matius 15 ayat 11 itu kan sudah membenarkan segala apapun yang masuk ke dalam mulutmu tidak menajiskan dirimu. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Yang masuk ke dalam mulut ini emang pakai apa? Pakai tangan yang tidak dibasuh. Najis itu haram nggak? Kata najis itu sama nggak dengan haram? Beda. Najis sama haram itu beda. Kayak begini contoh ya. Contoh tuh kayak gini, alkohol itu haram tapi tidak najis gitu loh. Alkohol itu karena berguna buat obat. Terus sama kayak najis itu alkohol. Contoh terus sama daging babi itu haram. Daging babi itu haram tapi tidak najis. Jadi kalau kita kena kulit babi itu ya babi atau apa ya lupa. Ini liur, jangan babi deh. Liur anjing itu najis tapi tidak haram, gitu-gitulah. Ada perbedaan konteksnya. 1 Timotius 4 ayat 4, karena semua yang diciptakan Najis itu mengenai kesucian, haram itu ya dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi beda. Makanya lu kalau sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman dan oleh doa. Tapi gini, aku nawarkan deh. Tapi kalau makan babi itu Nabi siapa yang ngomong? Itu Timotius yang ngomong. Hah? Gue pernah. Paulus ngasih ke Timotius. Nah itu dia, Timotius kan. Siapa coba mereka? Timotius murid Tuhan. Itu dia. Paulus ini. Mesti dia ini ya. Kalau misalnya kita bentar. Kalau misalnya gini loh posisinya. Dalam semua kitab yang kalian kumpulkan menjadi satu dan disebut Tabiblia itu atau Biblos itu mempunyai 3 perspektif mengenai keselamatan. Pertama ada perspektif Yahudi, kedua ada perspektif Yesus, ketiga ada perspektif Saulus, gitu. Ada perspektifnya Paulus. Gitu. Ada perspektif. Nah kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita mau bilang semua makanan halal bisa, tapi itu perspektifnya Paulus, bukan perspektifnya Yahudi, bukan perspektifnya Yesus. Karena perspektifnya Yesus yang tetap hukum Torah itu tetap berjalan, tapi makan dengan tidak cuci tangan itu dibolehkan. Yahudi hukum Torah berjalan, makan dengan tangan tidak dicuci tidak dibolehkan. Paulus semua boleh. Nah itu orang yang di luar Yahudi. Nah itu dia. Berarti konsepnya berarti menurut abang makan babi itu haram. Kalau kita jelas, kita kan beda ini sama kalian, udah beda lagi kita. Kalian kalau mau mengimani perspektif salah satu dari yang itu ya silahkan, itu keimanan kalian. Kalau kami kan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu yang kami imani. Babi haram. Jadi gini. Jadi bagaimana? Iya. Artinya jangan sama Al-Quran. Saya kan ada teman yang itu kan sudah berbeda. Quran itu muncul dari kitab satu ke zaman satu, bahasa yang satu, budaya satu, penerima wahyu satu. Jadi gimana nih orang nih bang? Saya kan ada teman Muslim. Ya. Ya kan? Dia dulunya adalah Kristen. Dan dia apalah namanya? Mualaf. Mualaf. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, tapi dia mualaf, tapi dia tidak makan babi. Nah, jadi bagaimana dengan hukumnya itu? Ya dosa lah. Bukan gini loh, apa namanya?
Itu teman saya anak kelas 5 SD bisa jawab itu pengajian gitu. Ya dosa lah. Jadi mualaf, Bukan berarti bukan nggak sungguh-sungguh. itu betul tuh preman bertobat. Apa ya? Karena begini apa ya? Proses dalam Islam itu tahapannya 3. Pertama mualaf, kedua itu iman, ketiga itu ihsan gitu. Jadi jangan kamu bilang kamu beriman, bilanglah kamu itu baru berislam gitu. Jadi itu, Kayak jadi gitu itu dulu. Ada 3 bagaimana? tahap. Jadi itu bagaimana kau bilang? Ya dosa. Kores, aku mau nanya dulu Kores. Kores, boleh, aku mau boleh. nanya dulu. Hmm. Bisa. Iya, Kalau nikah muhalil apa itu? nikah muhalil. Aduh kurang tahu ya. Apa tuh Ivan bilang nikah muhalil? Dapat Iya, Bang Kores. dari mana? Mau tanya? Biasanya kalau orang udah mualaf pasti imannya kuat. Lah, dia kok makan babi? Gimana itu, Bang? Oh, ini udah ngerti. Itu nikah muhalil itu kan gini. Kalau dalam Islam kalau kita misalnya cerai, terus ingin rujuk kembali dengan istri kita, itu nggak bisa langsung. Jadi mesti apa? Kita mesti menikahi istri apa? Kita mesti menikah dulu dengan yang lain, kemudian baru bisa rujuk lagi dengan istri pertama gitu. Oh kayak ini ya Bang. Itu secara nikah, singkatnya ya. Nikah orang ketiga jatuhnya gitu ya. Iya. Oke paham. Harus Ribet kali apa? gitu ya. Kajian baru nggak Harus bisa. yang cerai talak 3 itu deh. Oh iya benar nih. Tapi kok Bang ribet Maja. kali tuh ya. Kenapa? Kok ribet kali kayak gitu? Apa? Aduh itu ada ininya, ada hikmahnya. Itu Akin aja nih yang mesti ngejelasin nih. Kalau yang hikmah begitu. Gubernur, Enak. kalau mau lihat Enak. sesuatu itu Enak. jangan dari sudut pandang Kristen. Kalau kamu lihat dari Islam, lihatlah dari sudut pandang Islam gitu. Sama kayak halnya kayak angka 6. Dengar. Kalau kamu Saya lihat dari biasa. bawah itu angka 6. Kalau kamu lihat dari atas angka 9. Tergantung kamu mau lihat dari atas atau bawah gitu. Saya dengar. Saya tidak mau melihat dari sudut Siap. pandang Siap. Kristen maupun sudut pandang Islam. Saya nanya, kok seribet itu? Masa harus balik ke istri pertama, harus menikah dulu ke wanita lain? Iya, Ikso kita bisa nanya nggak, Ikso? Ikso bisa nanya nggak? Ikseo, iya. Ikso. Silakan preman bertobat, silakan bertanya. Menurut pandangan Alkitab, apakah orang di luar percaya Yesus itu bisa selamat? Nanya ke siapa nih? Ikseo, silakan dijawab. Ikso iya Bang. Iya, lu itu ke lu. Iksoye salah. Iksoye. Iya, Makanya sorry. siapa lagi saya bingung Bang. Oke maaf. Coba diulang gimana? Ini gua ulangin deh. Apakah orang yang tidak percaya Yesus Tuhan atau di luar kekristenan itu bisa masuk surga? Ini menurut pandangan saya atau pandangan Alkitab. kalau menurut pandangan Alkitab ya jelas enggak. Kan semua itu punya porsinya masing-masing. Ya, Kalau dalam saya ngomong pandangan Alkitab, bukan pandangan semua kitab. Nah, kalau dalam Alkitab enggak, ya sama kayak pandangan Al-Quran, yang di luar daripada Muslim nggak bisa masuk surga, sama, gitu loh. Nah, gimana tuh tanggapannya preman bertobat? Puas? Kan udah diberi kitab-kitab, tergantung kita ya, mana yang kita mau percaya sama Al-Quran kah, Alkitab kah, terserah mau percaya yang mana, itu pilihan gitu.
Oh iya, ini ada perkembangan terbaru ya. Ada dua ini yang menyatakan bahwa orang-orang di luar kekristenan itu bisa masuk surganya Kristen. Ada dua denom. Pertama adalah Trinitarian Universalis. Trinitarian, ya. Universalis. Yang kedua adalah Progressive Christianity. Nah, dua denom ini menyatakan orang-orang di luar Kristenan bisa masuk ke surganya Kristen kalau misalnya mereka melakukan perbuatan yang baik. Kalau menurut gitu loh. Kalau menurut pandangan ortodok ya bang, pada dasarnya manusia itu ya memang harus berbuat baik. Itu. Jadi lu berubah pikiran sekarang? Berubah pikiran maksudnya? Orang-orang yang berbuat baik tanpa perlu percaya Yesus bisa masuk surga? Bukan begitu konteksnya Bang Gores. Maksudnya kita sebagai manusia memang wajib harus berbuat baik walaupun gak dapat yang baik. Tapi kalau misalnya ke surga tanpa percaya, ya itu gak akan bisa. Oh. Nah sekarang gua agak siapa yang mau masuk surga ya harus berbuat baik. Iya, kita kan percaya ini sama ini ya. Sekarang dari Islam sendiri, dari Kores Kris. Islam ini percaya dengan Yesus atau Isa Al-Masih. Kita ini udah aman sebenarnya kalau misalnya kita main surga-surgaan gitu. Iya. Gitu. Kita udah aman loh. Kita mau Kristen asumsikan begini. Misalnya surga Kristen yang benar, kita ini udah aman karena kita udah percaya sama Yesus gitu. Betul. Ya kan? Kita udah Jadi percaya yang sama maksud Yesus. Bahkan tidak percaya dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini itu menjadikan keimanan kita tidak sempurna gitu loh. Jadi yang dimaksud itu bang, pas sebelum itu apa ya? Itu ajaran Gnostik. Itu untuk ajaran-ajaran Gnostik yang Tuhan itu nggak apa ya? Pokoknya sebentar bang, saya buka data dulu ya. Iya coba. Bagian mananya yang Gnostik? Korintus. Hah? Enggak, maksudnya bagian dari narasi gua yang mana yang mirip dengan Gnostik? Kalau Islam itu kan Kristen juga setuju dengan Islam. Kenapa? Karena Tuhan itu Esa. Kayak sabdanya Yesus itu kan Shema Yisrael, Adonai Eloneu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Setuju dengan doktrin ketauhidan Islam, Kristen juga setuju. Makanya nggak pernah ketika bapak-bapak gereja Nabi Muhammad itu ada, nggak pernah ngebantah gitu. Karena ya betul. Oh ke situ sih. Ya berarti Islam itu masuk ke surganya Kristen menurut lo? Ya tetap sama. Oh, Iksoya memang suara cakep. Saya suka Iksoya. Karena kita percaya pada Allah yang satu, cuman perbedaannya tauhid dan Tritunggal gitu, konsepnya yang berbeda gitu. Iya, cuman tetap Allah kita satu. Bagus. Soalnya gini juga loh, mungkin ini gubernur TikTok nggak tahu ya, atau sama preman bertobat juga kayaknya gue nggak tahu. Yang dihukum itu yang nggak percaya, bukan yang nggak dibaptis. Yang dihukum itu Ya? yang nggak percaya, bukan yang nggak dibaptis. Bukan yang nggak dibaptis. Nggak dibaptis itu nggak ada masalah. Percaya nggak? Gimana bang? Yang dihukum itu yang nggak percaya Yesus ini tidak berbapa, Yesus ini bukan utusan seperti di Ibrani 3 nomor 1. Yang tidak percaya. Iya, bukan yang tidak dibaptis. Tidak dibaptis itu nggak apa-apa, nggak ada hukumannya. Kalau baptis itu ibaratnya apa ya? Kayak Muslim harus mengucapkan syahadat gitu loh konsepnya.
Iya, enggak juga, enggak seperti itu. Karena kalau syahadat itu kan krusial, vital, mesti. Nah, kalau baptis itu enggak akan dihukum serius. Enggak. Jadi bagaimana? Di mana abang boleh tahu? Markus 16 nomor 15. Kalau enggak di 15 di 16 ya. Iya, barang siapa dibaptis diselamatkan, barang siapa tidak dibaptis itu akan dihukum. Waduh, jangan gitu dong bacanya. Coba dibaca yang benar dong. Jangan gitu. Coba gubernur Tito kan Markus 16 nomor 16 coba deh. Waduh, preman bertobat ini. Bacanya disalah-salah itu. Ya, tapi yang seperti abang bilang tadi, barang siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Tapi barang siapa yang dibaptis dia tidak dihukum. Gitu ya. Coba ya. Iya. Jadi saya nanya nih, jadi bagaimana saya percaya tapi saya tidak beriman gitu? Loh kok begitu? Saya percaya tapi saya tidak dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Terus rasa keduanya? Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis gitu loh. Selamat datang di kebenaran. Gimana? Selamat datang di kebenaran. Yang dihukum itu yang nggak percaya, yang nggak dibaptis nggak akan dihukum. Yang nggak percaya yang dihukum. Tetapi baptisan harus satu tanda pertobatan kita. Berarti intinya yang nggak percaya sama yang nggak beriman gitu. Enggak, bukan. Itu lu kenapa sih nambah-nambahin iman-imannya? Nggak ada kata-kata iman dari tadi gua bahas. Bang Kores, kalau menurut Ya? pandangan Bang Kores bagaimana tentang baptisan? Aduh, ini apa ya? Ini begini, baptis ini bukanlah sebuah ini edukasi ya, ini edukasi. Baptis bukanlah sebuah hal yang eksklusif milik kekristenan. Dari zaman ancient Greek itu udah ada. Dari zaman Mesir itu udah ada. Kultus mitra itu sudah melakukan pembaptisan. Kemudian ancient Greek untuk kepada tuhan-tuhannya mereka juga melakukan pembaptisan. Ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan darah korban persembahan. Betul. Ada yang menggunakan itu. Lalu kemudian akhirnya datang juga ternyata di kekristenan pun ada hal yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya baptis ini sangat penting, kenapa datangnya kok dari sana gitu, bukan dari Semitik, bukan dari Yahudi gitu loh. Yahudi nggak ada tuh baptis. Yahudi adanya mikveh. Mikveh itu apa kalau dalam Islam? Mandi besar, junub. Ya, mandi junub itu. Kurang lebih seperti itu. Dalam Kristen di baptis itu ya ada dua macam juga. Kalau ada yang percik sama ada yang Gubernur, tunggu jangan dulu bahas itu. Percik salam. Saya mau nanya sama Bang Kores. Bang Kores. Itu dah perspektif gua. Hanya itu. Iya, itu. Abang tahu dari mana? Dari perjanjian lama nggak ada baptis. Karena gue baca seluruh gue baca perjanjian lama dan juga literasi Yahudi di Mishnah, di Mishnah, di Avodah Zarah itu nggak ada ketemu baptis itu nggak ada. Mikveh baru ada. Mikveh itu berbentuk apa? Mikveh itu berbentuk yang tadi seperti gue bilang, mandi besar kalau di Islam itu junub. Kalau sipko beda juga. Sipko. Oh, sipko celupan itu hanya celupan Allah lah yang benar gitu kan? Gitu kan? Tapi kalau dalam perspektif kekristenan itu beda Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya karena ini kan jatuhnya keimanan, gue bawanya ini lebih kepada historical fact-nya gitu loh, bahwa ya itulah. Tolong Gubernur kalau ada, jangan dulu sambung yang tidak sesuai konteks supaya kita mau bahas, kita mau diskusi secara ilmiah. Kalau Oke, silakan. Di baptisan percik nanti lagi lain ceritanya juga.
Iya, tadi tuh gue mau nyambungin loh. Sebenarnya ada 3, satu lagi. Ada baptis api itu. Lanjut. Gitu. Ingat nih, Nah itulah mengenai kita baptis. mesti bedakan substansi dengan ungkapan alegoris ya. Jangan bilang baptis api terus langsung. Nah kalau baptis api gimana tuh dia? Bentuknya alegoris dia itu. Ya gitu. Baptis api itu berarti alegoris. Iya, sebagai perlambangan aja. Perlambang seperti apa dia? Hah? Baptis api itu apakah konotasinya bagus atau konotasi jelek sebenarnya? Sebenarnya kalau dalam kita juga punya masing-masing pemahaman dan cara menafsir yang beda-beda. Kalau baptisan api itu seperti ketika dia masuk di dalam satu masa pertobatan ciptaan baru dan dia mengalami satu namanya perubahan hidup. Baptisan api itu pergumulan masalah tantangan hidup yang dialami dan dia tetap berjalan dalam kebenaran. Goncangan yang dia akan alami. Oh, jadi baptisan api itu alegorinya tuh itu ya, goncangan-goncangan, ujian-ujian lah gitu ya. I see. Penderitaan yang dia akan alami lewat kebenaran ya. Itu penjelasannya lebih Singkatnya. eksplisit. Oh. Dari ortodok ada Tapi ya? pemahaman ortodok juga mungkin beda. Itu dia makanya. Kalau gubernur TikTok udahlah pasti nggak paham dia. Iksoye. Siap. Kalau baptisan api menurut ortodok gimana? Kalau baptisan itu kan orang Yahudi ya. Enggak, itu perjanjian baru. Yesus sempat berkata begitu. Yesus berkata begitu. Kalau itu jujur saya masih belajar karena itu ada di catatan Talmud yang khususnya di Tratak Sanhedrin. Itu saya masih belajar. Baptisan api. Iya, ada. Itu boleh. Sanhedrin berapa tuh? Ya. Sanhedrin berapa tuh? Nah, itu dia. Ini catatannya ini saya baru baca gitu loh. Nah, TikTok mungkin mau nanya-nanya lagi. TikTok, silakan gubernur TikTok. Aman-aman, jadi pendengar aja. Jadi pendengar. Mau nanya lagi bang. Kok jadi diam Bang, Bapak gubernur TikTok yang Iya, terhormat? silakan. Kenapa bang? Dengar, lanjut silakan. Bang, jika Allah Subhanahu wa taala nama yang unik, mengapa di Quran mengubah kata ganti maskulin seperti huwa, hum. Artinya nama seorang laki-laki Arab begitu. Apakah Allah dalam Quran itu bergender maskulin? Ya. Jadi gimana ya? Soalnya nggak ada gender apa ya? Nggak seperti bahasa Indonesia yang gendernya netral gitu. Misalnya dia ini kan netral nih, nggak maskulin feminin. Jadi banyak bahasa yang memang kata-katanya itu bergender gitu loh, maskulin feminin, dan Arab adalah salah satunya. Nah kemudian kenapa dipilih yang pria? Karena Semitik itu kalau misalnya mengenai kekuasaan, dia pasti maskulinitas yang dipakai gitu. Dia pasti maskulinitas. Sama seperti sisi kanan. Pasti sisi kanan ini akan lebih diagungkan daripada sisi kiri, karena kanan dialegorikan sebagai hal-hal yang baik. Nah, sama seperti juga, itulah kenapa sisi maskulinitas ini sering dibawakan gitu. Dia nggak menggunakan kata ganti wanita. Itu sih, jadi jatuhnya ke linguistik gitu. Dia Arab gender netral apa untuk coba? Antum aja pria, anti wanita gitu. Gitu. Terus misalnya apa? Kenapa paling banyak dipakai kata huwa? Allah Iya. wa ilahullah.
Iya, karena apa ya? Linguistik Arab itu ya begitu gitu. Dialah gitu loh. Sama juga Semitik itu juga begitu loh. Ada Semitik Berarti itu ani sama seperti Alkitab ketika dipanggil kata Bapa. sebentar. Kalau misalnya Bapak, kalau misalnya enggak begini, maksudnya gini, kalau misalnya diganti kata Tuhan Israel itu tidak memanggil dirinya Bapak. Maksud kalau Bapak kan itu dipanggil oleh orang lain gitu. Nah, kalau dalam Al-Qur'an Allah sendiri yang bilang dirinya Dia gitu loh. Oh, ini udah turun gubernur. Gubernur nanti ini ya. Kalau mau bergabung lagi aja. Kalau gubernur supaya penonton tidak ngantuk. Nah, ini Akhin aja naik nih. Akhin aja. Ini kalau nanya yang lebih ke dalam gini supaya penjelasannya adem dan menjanjikan, Akhinan aja jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhinan aja. Waalaikumsalam Bang Kores, barakallahu fikum. Wah, barakallahu fikum. Ini nih langsung aja ya, kita langsung ke konteks nih, Akhinan aja. Ada pertanyaan kenapa Allah Azza wa Jalla menggunakan kata huwa gitu. Apa dong? Kalimat di dalam Al-Quran itu sangat tinggi nilai sastranya. Dan untuk mengetahui sastra yang ada di dalam Al-Quran, kita harus belajar yang namanya sastra Arab atau istilahnya ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah, kenapa Allah itu sering disandarkan dengan lafal huwa? Salah satu alasannya yaitu mengagungkan lafal Allah itu sendiri, tidak menyebutkan nama. Nah, jadi ada kalanya menyebutkan nama dalam hal contohnya kisos, cerita. Ada penyebutan ketika seorang hambaan menyebutkan Allah itu dengan lafal huwa. Huwa itu istilahnya dalam ilmu bahasa Arab isim domir, makrifat, kalimat yang khusus. Allah itu adalah juga makrifat khusus. Makanya lafaz Allah adalah lafaz makrifatul makrifah. Khususnya yang paling khusus itu adalah lafaz Allah. Nah, seperti itu. Jadi alasannya salah satunya, banyak alasannya itu banyak. Dan salah satunya tergantung ayatnya yang mana. Jenengan itu semuanya Allahu la ilaha illahu, berarti li ta'zim, mengagungkan lafaz Allah. Kenapa kok harus dengan huwa, laki-laki, seakan-akan laki-laki? Oh, tunggu dulu. Dalam istilah ilmu nahwu, huwa itu tidak harus laki-laki. Tidak harus laki-laki. Jadi kalau saya terangkan ini panjang soalnya. Kalau nanti Bang Preman bertaubat ini benar-benar bertaubat, amin ya. Itu nanti kita bisa belajar bahasa Arab, itu ngerti penggunaannya isim domir nanti. Memang benar-benar bertobat, tapi dalam pertobatan Kristen. Maksudnya ke Islam. Ya, kita kalau kata orang-orang kan, saya tunggu jadamu. Kalau sekarang saya tunggu imanmu, begitu. Asyhadu anna Isa ruhullah. Simple kan? Tidak gimana? Problem. Dia tadi bilang gini, asyhadu anna apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah. Asik. Gini, kalimat syahadat itu, orang yang menyebutkan kalimat syahadat meskipun panjenengan benar lafadznya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tidak menunjukkan sampean Islam. Karena syarat Islam itu harus iman. Iman itu percaya dan yakin. Ingat ya, iman itu percaya dan yakin. Maksudnya yakin, membenarkan. Jadi kalau hanya percaya, ya saya percaya Allah itu memang Tuhan, tapi tidak membenarkan dan tidak yakin, maka belum. Makanya menyebutkan lafal syahadat bukan perkara wajib untuk masuk Islam. Andai orang itu bisu, maka dia tidak wajib kan masuk Islam. Mengucapkan syahadat kan. Kalau orang bisu bagaimana mau mengucapkan syahadat? Kan tidak bisa. Maka syahadat itu syaratnya diucapkan, membenarkan dan meyakini. Seperti itu. Sama seperti konteks yang pertama. Ketika kita hanya sekedar percaya, Yesus percaya,
dan saya ditebus oleh dari Yesus karena pengorbanan Yesus, tetapi tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan, itu sama dengan Oh, enggak, beda Mas. Itu definisi punya kita itu. Jangan pakai definisi kita. Jenengan harus punya definisi sendiri. Itu menurut ulama kita seperti itu. Dari perspektif Alkitab begitu kan, kemarin dibahas kan. Gimana? Kemarin kan ditanya apakah Kristen sudah yakin selamat, percaya, tetapi Kristen itu punya cara pandang, ada namanya pertobatan. Ya. Nah, dan pertobatan, cara pandang Kristen dan Islam itu beda. Konsep sorga juga beda, dosa juga beda. Jadi memang tidak bisa disama-samain dengan Al-Quran. Gitu maksudnya. Jadi ketika saya dengar dari Ustadz Najah sampaikan, cukup mengerti lah bahwa menjadi Islam itu bukan hanya 2 kalimat syahadat, tetapi meyakini, mengimani. Ya, betul. Makanya paman Nabi itu tidak pernah melafadzkan syahadat hingga beliau wafat. Tapi kenapa para ulama kita mengatakan beliau adalah najun, selamat dari neraka? Karena dalam praktek kehidupannya beliau selalu membela Nabi. Sampai ada kitab yang bernama Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Keselamatan seorang Abu Thalib. Itu seru ceritanya. Jadi membahas keimanan itu memang barang yang sakral ya. Begitu Bang Koresge. Sohi. Mau sholat tahajud kayaknya, Cek Sohi. Enggak, aku gini mumpung nggak live di YouTube karena sinyal, jadi aku bisa selonjoran ini. Pegel duduk itu, pegel serius. Aduh, apalagi kalau duduknya lama. Ini kok IXO-nya keluar? Iya, keluar. Iya. Saya juga belajar ortodoks, jadi ketika disampaikan sesuatu. Halo. Ngerti tadi. Iya, Yang dia satu ini. tadi bikin pusing orang. Soalnya gimana ya? Tadi ngomong tentang baptisan dengan konsep yang berbeda, dia ngomong tadi baptisan percik, baptisan juga Selam. Saya juga pengen. Iya, apa? Cakep, Mumtaz. Bahasa Arab selalu masuk ke 6 bahasa tersulit di dunia. Paling sulit. Paling sulit bahasa Arab. Bang, Roba. Mungkin kita tahu artinya. Saya mau nanya Bang, bisa? Iya. Kalau orang mau ngomong Al-Fatihah kan, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak bisa salah kan Bang? Kalau salah ucap atau salah ngomong, dia batal sholat nggak atau gimana? Oh, itu fikih. Oh, itu fikih. Fikih. Jadi orang yang membaca Fatihah ketika melafadzkannya itu sampai merubah makna, kesalahannya sampai merubah makna. Kalau hanya salah panjang pendek, kemudian dengung, itu Imam Suyuti mengatakan masih makruh. Maksudnya nggak baik gitu loh. Makruh itu nggak baik gitu. Tetapi kalau sampai merubah makna di surat Al-Fatihah, maka itu bisa membatalkan sholat. Makanya ketika tidak mampu membaca Fatihah, dia bisa membaca ayat Al-Quran yang lain yang setara dengan Al-Fatihah. Itu bab fikih, Mas. Oke. Ini preman bertobat. Maibre, suaranya digedein. Itu yang di live comment nggak kedengeran. Makanya saya ngomong tadi,
suaranya udah kuat apa signalnya? Enggak, itu sinyal bagus, jelas dari tadi ngomong gak putus-putus. Cuma suara lo kecil banget. Ini jelas ini. Jelas? Ah, itu cakep, itu cakep. Wah, Lanjut. sip. Lanjut. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bang Preman bertaubat. 99 nama Allah Subhanahu wa taala. 99. Nama Allah. Apakah ada hubungannya? Ini cocok logi ya, cocok logi. Nanti kasih pengertian. Siap. Apakah ada hubungannya dengan karakter Yesus, karena setiap nama itu punya pengertian. Contohnya Al-Ahad yang maha besar, atau artinya kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran. Contohnya contoh kayak begitu. Kalau saya rasa ya Al-awal ada kayak- yang maha awal, Al-akhir yang maha akhir, Al-ba'id yang maha membangkitkan. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. bukan Al-Ba'its, maksud Allah itu yang maha membangkitkan, bukan yang bangkit ya. Kalau Yesus kan berarti orangnya yang bangkit. Kalau Allah yang membangkitkan, itu bahasa Arabnya Al-Ba'its. Al-ba'id. Naam, sahih. Kalau Allah punya sifat Al-Ba'its, yang maha membangkitkan semua para makhluknya. Yang mati bisa dibangkitkan. Kalau Yesus itu kan Yesusnya yang bangkit, jadi beda. Tapi Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tapi Yesus juga bangkit kan? Ikut bangkit juga. Jadi pernah Itu kan tewas itu gitu kan loh. itu kan ada tujuan. Makanya saya bilang konsepnya beda. Dia Ah. menyatakan diri sebagai manusia. Wilayah debat kita, wilayah studi kita kan sebatas dia menyatakan diri. Siapa yang bisa memahami Allahnya dengan benar? Makanya konsepnya beda. Dia datang ke dunia untuk memperkenalkan Allahnya dengan benar. Ini Allah Ya. yang benar. Itu konsep di Kristen, Bang. Oh, siap. Kalau konsep di kita, Bang, Allah itu kan maha kuasa. Kalau konsep kita ya, Ya. Allah maha kuasa, jadi tidak perlulah untuk menjelma itu. Cukup menciptakan satu makhluk yang sempurna, yang bisa menyebarkan apa yang Allah kehendaki. Yang disebut Nabi. Menyampaikan apa, jadi tidak perlu Allah sendiri yang turun, gitu. Karena beliau maha kuasa. Beda. Ada lagi mungkin? Makanya saya ngomong tadi, Bang Naja, konsepnya kan udah beda. Ini kan Ya. yang menjadi wilayah perdebatan, wilayah studi kita, pelajaran kita di situ. Ya, betul. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Apa itu artinya, Bang? Jadi agamamu agamamu, agamaku ya agamaku, begitu maksudnya. Kalau walam yalid, walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pernah diperanakkan. Makanya kalimat innallaha salisu salasa itu konsep kami salah, Mas. Allah 3 tapi 1, 1 tapi 3 itu beda. Karena Allah itu Allahu Ahad. Ahad itu 1 dan tak pernah ada 2 atau 3 atau 1 atau 3. Itu konsep amin. kita. Ya. Saya juga percaya Allah itu satu. Ya. Oke, Bang Naja, udah mau pagi ini, saya pamit dulu ya. Terima Siap. kasih, nanti kita Sama-sama. oke. Ke arah insaf, doain. Ya, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, dan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin.